Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai trauma kimia pada mata. Saya ingin mengingatkan kembali bagi Anda yang mau bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor interaktif WhatsApp-nya TVRI Bengkulu di 0811 1013 210. Kita lanjutkan lagi ya. Berarti tadi untuk derajat keempat itu derajat yang paling tinggi, yang paling parah. Biasanya itu buta bagaimana, Dok? Bisa ya kalau penanganan memang kurang tepat, terus juga dibiarin ya, terus juga itu kan termasuk emergensi ya. Kalau misalnya udah kena ke derajat 4, terus misalnya udah banyak juga paparannya, itu sebenarnya udah emergensi, biasanya dioperasi ya, ada tahap pembedahannya juga gitu, dan prognosisnya lebih buruk dibandingkan derajat 1, 2, 3 karena memang bagian matanya sudah nggak kelihatan lagi nih, mana korneanya, mana pupilnya, mana irisnya, dan juga dia sudah ada iskemik tadi ya, yang kekurangan dari oksigen di matanya gitu. Baik Dok, silakan dilanjutkan Dok. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tadi ya fase-fasenya ya. Jadi ada fase akut ya, fase akut. Yang paling sering dinilai di fase akut ini adalah revitalisasi dari korneanya. Jadi kita lihat bagus nggak nih epitel korneanya mengalami revitalisasi, terus kejernihan dari korneanya, dinilai juga tekanan dari dalam matanya. Ya biasanya ini kita cukup nice to know aja ya. Yang penting fase akut itu biasanya dia itu terjadi pada 0 sampai 7 hari. Jadi gejalanya itu dinilai juga dari fase akut itu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fase perbaikan awal. Biasanya fase perbaikan awal tuh 7 sampai 21 hari ya. Nah, kita di sini juga lihat apakah ada fase revitalisasi dari korneanya itu bagaimana. Ya, biasanya ini juga dokter mata yang melihat ya. Jadi ini cuma nice to know juga. Dan ada fase perbaikan yang lambat. Biasanya fase perbaikan lambat itu lebih dari 21 hari sampai beberapa bulan ya. Nah, nanti kita lihat apakah regenerasi dari epitelnya itu bagus atau tidak. Nanti dilihat biasanya kalau yang perbaikan lambat itu cukup lama juga sampai beberapa bulan ya. Nah, ini tadi kalau asam dia ini cenderung menyebabkan kerusakan jaringan yang tidak terlalu parah. Ya, jadi asam tidak terlalu parah dibandingkan yang basah. Nah, terus sifatnya tadi ya, dia koagulatif, jadi zatnya itu tidak bisa masuk penetrasi ke dalam matanya. Jadi makanya dia nggak terlalu parah tadi, hanya di bagian superficial. Sedangkan basah itu dia bisa likuinifikasi atau saponifikasi. Jadi dia bisa mencairkan jaringan, membentuk penyabunan dan lebih berbahaya gitu. Selanjutnya ini ya, diagnosis. Jadi diagnosis itu biasanya pasiennya datang ke dokternya, terus nanti akan pertama ditanya gejalanya. Ditanya juga tadi berapa lama, banyaknya apa, dan jenisnya apa. Jadi kalau misalnya memang tadi pasiennya datang, pasti kita tanya tadi kenanya apa jenisnya. Pembersih lantai kah, pupuk kah gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi terapi selanjutnya begitu. Nanti akan ditanya juga anamnesis singkat dan pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Biasanya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutannya itu yang pada kasus trauma kimia mata itu ada pemeriksaan pH bola mata berkala ya, dengan kertas lakmus yang tadi. Jadi kita dulu ada belajar pakai kertas lakmus ya, lakmus biru jadi merah, merah tetap merah, merah jadi biru. Biasanya kalau misalnya emang dia asam, itu kertas lakmusnya yang tadinya biru bisa jadi merah waktu ditempelin ke dalam bagian mata yang sakit gitu. Nanti akan ditempelin di sana, terus nanti tahu ini dia mengarah pH-nya lebih asam atau ke basah. Nah, selanjutnya irigasi pada mata harus dilakukan sampai pH-nya normal. Tadi ya, kenapa dia harus berkala kertas lakmusnya? Karena tadi irigasi dulu, cek lagi lakmus masih asam nggak atau masih basah nggak, terus nanti cairan lagi,
Karena cairan yang diirigasi itu adalah cairan yang pH normal mata gitu. Sampailah nanti tercapai pH normal. Selanjutnya bisa juga dilakukan yang namanya pemeriksaan loop atau slit lamp ya untuk mengetahui lokasi. Misalnya kalau lokasi lukanya udah sampai kornea kah, atau sudah semakin dalam kah, atau sudah masuk ke dalam iris, sudah mengenai iris, sudah kena pupilnya juga gitu ya. Jadi biasanya sih kalau yang slit lamp ini udah bagian ranahnya spesialis mata ya. Nanti bisa dirujuk ke spesialis mata. Dan juga akan dilakukan juga namanya oftalmoskopi sama untuk mengetahui segmen posterior atau segmen belakang mata. Biasanya ini bisa juga dikerjakan di IGD atau di poli ya kalau emang ada alatnya. Jadi nanti dilihat pakai kayak alat terus dimasukin lah ke dalam mata untuk bagian posterior, bagian retina atau bagian dalam mata, terus saraf-sarafnya udah iskemik atau belum, itu juga bisa terlihat. Selanjutnya pemeriksaan tonometri. Jadi ini untuk mengetahui tekanan intraokular mata. Jadi apakah tekanan matanya meningkat gitu ya. Nanti akan dicek juga tekanan bola matanya. Karena itu mempengaruhi apakah matanya tekanannya meningkat atau juga disertai bengkak gitu ya pada matanya. Nah, ini tadi ya, tapi di sini bahasnya prognosisnya. Jadi bagaimana ke depannya gitu. Kalau misalnya dia masih grade 1 ya, prognosisnya itu baik ya, sangat baik. Selanjutnya kalau dia grade 2 itu dia kalau misalnya baik tapi kalau kenanya hanya di vokal vaskularisasi gitu ya. Maksudnya di bagian kornea yang kurang dari 1/3 kalau tadi. Jadi sebenarnya masih bisa disembuhkan juga. Grade 3 pun begitu ya. Kalau grade 4, nah ini yang prognosisnya itu sangat buruk ya. Itu bisa jadi kebutaan permanen, bisa jadi yang di grade 4 seperti itu. Nah ini untuk gambarannya, ngeri-ngeri banget ya. Biasanya sih ini kalau udah sampai putih-putihnya yang menutup kayak gini tuh biasanya dia basa ya. Nah biasanya ini yang grade 3 karena alkali burn. Ya, jadi ada bahan basa yang masuk ke dalam mata, terus jadi putih seperti ini udah nggak kelihatan lagi mana nih bagian hitam mata, udah putih semua gitu. Ini yang paling parah. Itu yang paling parah yang keempat juga. Itu udah bener-bener iskemik ya, kayak nggak kelihatan lagi kan pembuluh darah di sekitar matanya. Kalau kita lihat mata kita itu kan kalau kita bawah aja tuh udah isinya ada pembuluh darah kecil seperti itu. Itu untuk mengaliri aliran darah yang masuk ke dalam mata seperti itu. Itu udah putih banget ya. Nah, tata laksananya sekarang ya. Jadi tujuan utama dalam mengatasi trauma pada mata itu adalah yang pertama memperbaiki penglihatan kita. Yang kedua, mencegah jangan sampai infeksi ya. Gimana biar jangan sampai infeksi? Tadi jangan dikucek matanya atau jangan dibersihkan dengan air sembarangan. Itu juga bisa ya. Yang tidak sesuai dengan pH-nya yang tadinya malah basah terus ditambahin lagi air yang nggak bersih gitu ya. Selanjutnya adalah mempertahankan arsitektur mata ya supaya tidak kerusakannya lebih lanjut. Selanjutnya mencegah sequel jangka panjang, artinya komplikasinya jangan sampai nanti udah kena trauma pada mata nanti udah diobatin tapi sequelnya masih lama, masih bisa sampai kebutaan seperti itu. Nah ini ya pemirsa di rumah ya, jadi ada yang namanya pertolongan pertama pada kasus trauma pada mata. Ini yang paling penting, jadi poinnya dari yang kita bahas tadi, yang pertama adalah hentikan paparan ya. Jadi kita harus segera jauhkan penderita itu dari sumber bahan kimianya tadi ya. Misalnya habis kena percikan aki misalnya ya, langsung hindari paparan, hentikan paparannya. Bilas dengan air yang mengalir, bilas bola mata kita dengan minimal 15-30 menit menggunakan air mengalir atau cairan normal salin ya. Biasanya tuh kayak cairan infus gitu. Itu cairan infus, itu dia termasuk cairan normal salin. Sama pH-nya sama bola mata kita juga, jadi boleh. Atau pakai air, kan susah ya mau nyarinya di rumah, pakai air yang mengalir aja, tapi air bersih ya. Kalau bisa airnya benar-benar yang dari kerannya gitu, yang bersih. Langsunglah disiram 15-30 menit. Nah, selanjutnya jangan mengucek-ngucek mata karena mengucek mata itu dapat menambah kerusakan pada jaringan lain di mata.
tadinya nggak merah jadi merah, tadinya nggak bengkak karena dikucaknya terlalu kencang jadi matanya bengkak, pun juga bisa menjadi sumber infeksi ya, karena tadi siapa tahu tadi nih abis kena paparan belum cuci tangan, taunya masih ada sisa di tangan-tangan kita kucek lagi mata, makin parah gitu ya. Selain juga bilas dengan air mengalir, jangan lupa cuci tangan kita ya. Biasa kan abis ngebuka apa gitu ya, tutup botol atau apa, pasti ada juga dong yang kena sisa-sisanya, terus kita langsung kucek mata, wah makin memperberat kasus gitu ya, kejadian. Jadi sambil kita bilas dengan air mengalir, jangan lupa cuci tangan dengan sabun sampai bersih gitu. Selanjutnya, hindari menggunakan salep atau tetes mata sembarangan. Betul ya, hindari penggunaan obat mata sembarangan sebelum mendapatkan evaluasi medis, karena tetes mata itu sendiri nggak semuanya untuk pengobatan dari trauma kimia mata, karena sebenarnya pengobatan utamanya adalah dibersihkan dulu, jangan sampai ada lagi sisa-sisa yang ada di dalam bola mata gitu. Nggak perlu langsung ditetes ya, yang pertama itu udah dibersihkan dan segera bawa ke fasilitas kesehatan ya, jika memang kita sudah melakukan pembilasan tadi di awal gitu. Jadi kalau misalnya penanganan pertama, bilaslah dengan air mengalir di rumah. Baik dok, itu kan hindari menggunakan salep atau tetes mata sembarangan. Nah kadang di masyarakat ini kan ada tuh yang namanya dikenal daun sirih, itu bisa mengobati berbagai macam penyakit yang ada di mata. Itu langkah awal biasanya dengan dilakukan pemerasan atau direbus, airnya kemudian direndam ke mata begitu. Nah penggunaan itu dok sebetulnya mitos atau fakta sih sebenarnya berfungsi untuk menyembuhkan mata? Nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.